Olah dan tema pelajaran kita kali ini adalah jangan memainkan pembukaan yang tidak terlalu kita kuasai, pembukaan yang tidak terlalu familiar, sebab hal ini akan menciptakan ketidakseimbangan dalam permainan kita. Kita akan dengan mudah melakukan kesalahan. Sebagai ilustrasi, kita akan mendalami game antara Nakamura melawan Carlsen, di mana sang juara dunia takluk hanya dalam 23 langkah. Nakamura sebagai putih E4 dibalas C5, Sicilian defense. Ini adalah tanda bahwa hitam akan kalah. Kuda F3 dan E6 mengindikasikan bahwa Carlsen akan memasuki salah satu dari Sicilian Taimanov atau Sicilian Khan. Sesudah D4, pertukaran pion, kuda makan, Carlsen melangkah A6 memasuki Sicilian Khan. Saya tidak mengatakan bahwa Carlsen tidak tahu pembukaan ini, hanya saja tampaknya dia tidak terlalu familiar dibanding Nakamura. Gajah ke D3 dimainkan, mengarahkan tekanan ke sayap raja dan bersiap rokade. Gajah C5 mengancam kuda, tapi kuda B3 berbalik mengancam gajah. Gajah ke A7 dan Nakamura memainkan langkah posisional Menteri E2. Mengosongkan file D untuk benteng juga bermaksud menawarkan pertukaran gajah gelap. Kuda ke C6 dimainkan, gajah E3 dan D6 rokade, kuda F6, lalu kuda C3, Carlsen rokade, kemudian benteng D1, sebuah shadowing. Carlsen mengabaikan hal ini. B5 dimainkan, Nakamura F4. Sekarang adalah langkah ke-11 dan Carlsen memainkan E5. Catatan di database menunjukkan bahwa langkah ini tidak pernah dimainkan sebelumnya. Ini merupakan langkah yang benar-benar baru dalam Sicilian Khan. Nakamura menukar gajah gelap, benteng makan, lalu F5 mencegah penempatan gajah di petak E6 sebab Nakamura ingin menaruh kudanya di D5. Benteng ke D7, lalu kuda D5. Kalau kuda makan kuda, pion makan mengusir kuda, kuda mundur ke E7, kemudian F6 dan hitam berada di bawah tekanan. Jadi Carlsen mencoba gajah fianchetto. Kemudian C4 mengancam pion. Pertukaran pion terjadi, gajah makan kembali mengancam pion, dan Carlsen melakukan kesalahan. Dia menarik kuda ke E7, menutup perlindungan menteri terhadap kuda raja. Nakamura langsung mengeliminasi kuda raja. Skak memaksa pion makan membuka file G yang nantinya akan dieksploitasi oleh benteng dan menteri. Raja ke H1 dimainkan Nakamura, menghindarkan raja dari kemungkinan serangan menteri. Raja H8, Carlsen juga melakukan hal yang sama. Lalu manuver Rooklift benteng D3 untuk menyerang posisi raja. Di sini Carlsen membalas dengan sebuah taktik gajah makan pion. Tetapi ini adalah blunder sebab setelah Nakamura mengambil gajah dan Carlsen meneruskan rencananya dengan D5, sebuah forking, Nakamura menaruh menteri di H4. Dan pion makan gajah tidak akan berhasil sebab benteng ke H3, skakmat tidak terhindarkan. Menyadari hal ini, Carlsen berubah pikiran. Kuda ke G8 dimainkan, berharap benteng ke H3 dan kemudian H6, Carlsen akan berhasil menyelamatkan raja.
Tetapi ini tidak terjadi sebab Nakamura justru menaruh benteng di G3, mengancam skakmat dalam 2 langkah dan Carlsen langsung menyerah hanya dalam 23 langkah. Sebagai catatan, ini bukanlah permainan bullet atau blitz melainkan rapid, jadi Carlsen punya cukup banyak waktu berpikir. Kalau permainan dilanjutkan, misalnya dengan pion makan gajah, tentu saja menteri ke G4, skakmat di langkah berikutnya. Dan kalau kuda E7 berusaha mempertahankan diri dengan benteng, ini tidak akan berhasil sebab menteri makan pion, skakmat. Jadi kesimpulannya sangat jelas, kita tidak bisa memainkan pembukaan yang kita tidak familiar. Di zaman sekarang di mana catur online, rapid dan blitz sangat populer, memainkan pembukaan yang kita kenal baik sangat direkomendasikan. Tidak ada yang salah dengan memainkan pembukaan yang sama terus-menerus di catur online, karena sistem selalu mengacak lawan yang akan kita hadapi. Tetapi di atas papan, kita tidak direkomendasikan untuk menggunakan pembukaan yang sama terus-menerus, sebab lawan akan belajar menjadi familiar dan akhirnya berbalik menang.